jadi koster nih hari ini. Saya kasih itu teman-temannya Gus Indra yang nganggur 50 juta segala macam gitu, bikin UMKM segala macam. Berapa bisa di ini 12.000. Orang nganggur itu bisa dihidupkan. Karena dia 24 jam bekerja, maka ada tambahan satu lagi 24.000. 24.000 itu menghidupi dua anak itu. Kalikan itu tambahin lagi 24.000, 48.000 itu hidup dari 600 miliar. Yang benar itu karena ada sekian ratus ton itu yang tidak bisa masuk kemana-mana, lalu dibakar orang, lalu dibuang di sungai. Itu yang terjadi, dan ini kalau tidak ada solusi akan terus terjadi. Harus ada opsi TPA baru untuk buang organik dengan cara yang lebih terkelola. Kalau tidak begitu, maka siap-siap Bali itu akan berubah mendapat julukan dua lagi, Pulau Sampah dan Pulau Asap. Saya ingin mengatakan, ayo kita perjuangkan ini. Hanya dengan gerakan politik baru bisa. Pemimpin kita lemah. Pemimpin kita tidak punya kepercayaan diri. Pemimpin kita cuci tangan. Pemimpin kita mau cari selamat sendiri, mengorbankan orang lain. Kalau saya ini hari jadi gubernur gitu, saya panggil itu 4 DPD, ayo bareng-bareng rapat di Kertesabe, Wiswasaba atau di kantor gubernur. 3 hari lagi berangkat yuk ke istana sama-sama. Minta aksesnya di Gajah, kita mau ketemu Pak Prabowo. Masa saya harus ajari yang begini? Saya berani bertaruh setelah hari ini, dalam waktu seminggu ini pasti akan ada gerakan massa. Pesan saya, masyarakat sudah harus mulai membuka. Suap dari pepolosan dogen dari Bali. Suap dengkoh ngomong jadi gitu. Kalau Anda tidak layak dan tidak cakap jadi pemimpin, tidak mau bertanggung jawab, bos, mundur. Saking semangatnya. Jito, bicara penting bicara. Aduh, Haji, sapunapi gatre. Astungkare bece-bece Gusti Indra. Makin Haji kok aktif sekali di FB, di medsos. Ya, kita diberikan karunia kapasitas intelektual, kan harus dibagi-bagi pada masyarakat, proses pencerdasan. Iya. Kalau di filosofi Hindu kan bagian dari jenana marga gitu. Jadi yang punya kemampuan pengetahuan segala macam itu yang kita bagi pada masyarakat. Karena kita nggak punya uang toh. Ya, ini ke politik gagasan namanya. Ya. Haji apa? Rame urusan sampah Haji. Apa? Ini saingannya duta sampah kayaknya. Ya kan duta sampah perempuan sudah ada. Kita memperjuangkan teman-teman urusan sampah kan duta sampah pria ini. Ji, kemarin nih di DPD di gedung Golkar nih kan ada FGD, itu beberapa rektor hadir untuk menyampaikan gagasan-gagasan terkait moratorium pendidikan. Menurut Aji gimana itu? Yang Tiang baca dari proses seminar itu, sebelum masuk ke sana barangkali Tiang ingin mengomentari pelaksanaan seminar itu. Sebetulnya ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi program-program berpikir oleh partai politik ini yang kita tunggu. Golkar sudah melakukan langkah yang bagus. Kapan Gerindra? Kapan Nasdem? Karena kita butuh pikiran-pikiran segar agar tersampaikan pada publik. Jangan ujuk-ujuk baru menjelang 2029 baru kepupungan semua gitu ya. Itu kan nggak fair. Iya betul. Hari ini ada masalah di Bali, ya kita minta teman-teman partai lah yang berpikir. Peduli kemudian apakah dipakai tidak dipakai oleh penguasa daerah ini hari, tapi paling tidak orang tahu bahwa Golkar sudah berpikir dan memberikan rekomendasi. Nanti biarlah masyarakat yang mengadili gitu. Iya, betul. Bahwa misalnya partai Gerindra sudah. Yang saya marah betul ini hari ketika ngelihat kelakuan partai-partai adalah semua mau nyongkokin kain kebo nih gitu. Maksudnya Ji? Nyongkokin kain kebo gitu. Ada suasana hiruk pikuk ini hari masalah di Bali yang bahasa saya Bali benyalati, kemacetan, sampah macam-macam. Semua nggak ada yang bekerja, semua nggak ada yang berpikir, semua nggak bikin seminar, kajian segala. Nanti ujung-ujungnya tahun 2029 hanya karena terpaksa kita harus milih, dia dipilih kemudian kan nyongkokin kain kebo itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Golkar hari ini mudah-mudahan konsisten. Saya malah mengusulkan misalnya di forum tempat di Surapati ini bila perlu adakan semacam diskusi kamisan. Mengundang semacam tidak usahlah dengan ya ini pisang goreng, kopi, ngobrol, kemudian sekarang ada
ada TikTok, ada macam live, sehingga publik kemudian tahu gagasan-gagasan yang sebetulnya ingin diperjuangkan oleh Golkar. Nah, sehingga ada tawaran hari ini orang kan nggak percaya sama partai semua sekarang ini, distrust. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua, ketika bicara soal seminar kemarin itu menyangkut masalah moratorium pendidikan, maka sebetulnya gagasan itu sudah pada waktu yang masih semester 2, semester 4 sudah sempat kita pikirkan. Artinya apa yang dipikirkan oleh Golkar dulu waktu kita masih kuliah sudah berpikir soal itu untuk mengatakan apa? Konsepnya kira-kira begini, apa yang disampaikan Golkar itu dengan bahasa yang saya petik kira-kira begini. Tiap-tiap daerah di Bali itu untuk terjadi bahasa Golkar kan pemerataan pembangunan pemerataan kesejahteraan, maka tiap-tiap kabupaten dia harus punya leading sektor pemimpin pembangunan. Maka ketika dulu saya kuliah, Udayana itu mau dipindah ke Jimbaran. Saya orang yang beberapa kali nulis di Bali Pos tidak setuju dipindah ke Jimbaran. Kenapa? Karena Badung sudah punya leading sektor yang namanya pariwisata. Ngapain pendidikan dibawa ke sana? Idealnya kemana? Bawa ke Singaraja atau ke Karangasem untuk pendidikan umum. Sehingga kota pendidikan Singaraja punya leading sektor pendidikan. Dulu enggak berhasil toh. Dulu FKIP UNUD waktu Tiang masih ketua umum Senat Mahasiswa Udayana itu kan mau dipindah juga ke Jimbaran. Gede Suyase yang ada sekarang sebagai sekda itu dulu ketua Senat FKIP UNUD. Oh, kita minta dia demo bareng-bareng. Demo waktu itu Tiang bawa 3 bis UNUD waktu itu ikut demo di sana di Warung Gede Manik. Gara-gara demo itulah kemudian akhirnya tidak jadi dipindah lalu berubah jadi STKIP dan ada Undiksa sekarang. Jadi jelek-jelek begini Gus. Ya. Kita ikut sebetulnya melahirkan Undiksa ini hari dan membuat kota Singaraja hidup sama Gede Suyase gitu kira-kira. Harus ada leading sektor. Lalu Bangli apa? Bangli semua hal yang berbau kesehatan dipakai leading sektor. Tidak bagus sanglah karena tidak ada tempat lahan segala macam, bawa ke Bangli. Rumah sakit apa? Bawa ke Bangli. Kampus-kampus kesehatan bawa ke Bangli. Itu yang paling fair gitu ya. Nah, kemudian kalau di Karangasem mau leading sektornya apa? Bidang ekonomi segala macam, kembangkan silakan. Singaraja sudah, Tabanan misalnya sudah, karena Denpasar sudah pada industri dan jasa, pariwisata ini di Badung, industri kreatif UMKM sudah di Gianyar misalnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai pemerataan pembangunan. Maka ketika kemarin Golkar berbicara soal itu, ya Tiang sepakat. Bila perlu Golkar tidak usah ragu-ragu untuk berkata tidak sekedar moratorium di Bali Selatan. Berani nggak Golkar bilang pindahkan Udayana ke sana? Kalau Udayana dipindahkan ke sana itu pasti direbut itu tempat itu dengan banyak oligarki itu dijual itu. Misalnya kalau berani Golkar bilang pindahkan ke Karangasem Udayana itu keren tuh. Karangasem masih hidup toh. Bawa dia ke kubu gitu. Otomatis di situ pasti akan ada air segala macam hidup. Nah, kalau berani jauh lebih maju berpikir misalnya Golkar daripada sekedar moratorium. Kalau moratorium ya sudah pasti kita dukung. Tumbuhkanlah sekarang kan sedang dibangun sekolah rakyat kalau tidak salah sekolah rakyat yang akan ada di Abang ya. Abang di Karangasem dan itu akan jadi trigger pusat pertumbuhan baru. Dan tempat-tempat lain. Saya kira langkah ini harus diteruskan oleh Golkar dengan ide yang lain. Saya harap minggu depan Golkar bisa diskusi soal sampah lah itu. Mengundang tim ahli gitu kan. JJ begini, Aji kan salah satu dari tokoh reformasi ya di Bali niki. Nah, kita melihat kemudian hampir 30 tahun reformasi berjalan. Di mana terutama masalah pemerataan pembangunan ini seperti belum ada solusi meskipun banyak wacana Bali One Island One Management. Nah, ini gimana? Apa memang ini yang dicita-citakan oleh gerakan reformasi dulu itu, Ji? Ya, Tiang kebetulan waktu di reformasi salah satu dari tim 11 reformasi Bali ya. Ada Beliau Palguna. Tayak juga kayaknya ada di sana, Adolf dan kawan-kawan beberapa. Makanya kenapa kalau hari ini kita berbicara maksud Tiang begini, kenapa kalau performan Tiang belakangan ini sangat kritis gitu ya, sangat kritis, cenderung emosional, cenderung dalam tanda kutip mungkin agak marah segala macam, karena kita pelakunya. Kita pelakunya, tidak hanya sekedar ketika reformasi,
itu ketika Widiana ke Pakistan menjadi motor gerakan Bali Nirwana Resort itu, kita ikut bergabung di sana, kita juga ikut ke Tanah Lot, digebugin sama polisi, kita juga ikut gitu untuk menjelaskan. Ataupun demo-demo yang lain, masalah Amroji dan seterusnya. Artinya apa yang kita hari ini kerjakan sih di umur seperti ini karena merasa ikut berjuang sejak awal gitu. Kok sekarang orang-orang yang ketika kami berjuang itu duduk di kekuasaan, mereka ada di mana gitu? Ada yang baru tamat SMA misalnya gitu kan. Ada yang jauh di Jakarta. Ada yang bahkan bukan siapa-siapa hari ini pegang kekuasaan. Lalu suasana kebatinan reformasi itu tidak ikut menjiwahi pengambilan keputusan. Di situ kita kemudian marah. Maka betul bahwa reformasi pada hari ini saya kira jalan di tempat. Belum pada menyentuh pada akar kesejahteraan rakyat. Dan hari ini saya harus mengatakan di Bali PDIP sudah diberi kesempatan 20 tahun. Apa hasilnya ini hari ini? Nggak ada. Saya tidak berarti anti PDIP. Saya tidak juga berarti pro Golkar gitu. Enggak. Saya objektif saja gitu. Ya, karena saya tidak pernah masuk Golkar, saya tidak pernah masuk PDIP gitu kan. Nah, apa? Nggak ada, 20 tahun sudah kita berikan kesempatan. PDI Perjuangan sekian kali jadi gubernur, semua anggota dewannya ada. Maka hari ini sebetulnya urusan kemacetan udah clear. Maka hari ini urusan sampah seharusnya sudah clear. Tapi apa yang bisa dikerjakan oleh teman-teman? Nggak ada gitu. Apa masalah, Ji? Kira-kira kalau Haji amati apa sih masalah sebenarnya gitu? Ya, bahasa sederhananya sejumlah leader yang diberi kekuasaan dan sebagai pemimpin itu tidak kompeten. Apa sistem politik yang? Iya, mungkin juga salah satunya sistem politik. Tetapi orang yang hadir memegang amanah jabatan-jabatan politik itu kemudian tidak kompeten. Saya ingin mengatakan kalau seorang gubernur ini hari Pak Koster kompeten sebagai pemimpin, maka selalu saya mengkomparasi dengan Mangko Pastike. Maka dia kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Mangko Pastike harusnya dipakai. Yang tanya ada sekarang Pak Gus Indra. Ketika Gus Indra kemarin nyoblos di Pilgub, pikiran Gus Indra kan sebetulnya berharap ketika periode pertama Koster, anggaplah milih Koster. Ketika berpikir akan milih Koster, Gus Indra kan sebetulnya berpikir bahwa nanti pemimpin berikutnya setelah Mangko Pastike ini jauh lebih baik dari Mangko Pastike toh? Pasti. Clear toh? Tapi apa yang terjadi? Data statistik hari ini menyatakan sebaliknya. Dari semua komponen kalah. Ya, kenapa kemudian itu terjadi? Karena salah satu sebabnya adalah karena politik anggaran Pak Koster sendiri yang tidak perlu rakyat gitu. Uang yang ada 6 triliun lebih ini tidak dibawa turun ke bawah untuk menstimulir pertumbuhan ekonomi. Ditanam di Turyo Pada yang tidak jelas itu peruntukannya untuk apa gitu. Dulu itu janji kampanye, ya Turyo Pada, janji kampanye agar Bali Utara kemudian bisa bisa nonton TV toh. Tapi perkembangan teknologi kan sudah berubah, sudah ada wifi, sudah ada smart TV, masa harus juga dieksekusi itu? Iya, betul. Kalau 600 miliar itu Gus, saya ini jadi Koster nih hari ini. Saya kasih itu teman-temannya Gus Indra yang nganggur 50 juta segala macam gitu, bikin UMKM segala macam. Berapa bisa ini ke 12.000. Orang nganggur itu bisa dihidupkan karena dia 24 jam bekerja. Maka ada tambahan satu lagi 24.000. 24.000 itu menghidupi dua anak itu. Kalikan itu tambahin lagi 24.000, 48.000 itu hidup dari 600 miliar. Dan ekonomi bertumbuh. Untuk sederhana saja mengkalkulasi bagaimana sebetulnya uang 600 miliar itu daripada ditanam di Turyo Pada dibawa untuk menghidupkan UMKM, membuat orang miskin kemudian bisa bekerja, itu kan jauh lebih berfaedah. Nah, ditanam di situ 1,5 triliun misalnya di PKB. Sekarang apa hasilnya PKB? Belum tentu bermanfaat. Lo sudah ada ad center. Untuk apa? Dan ini terjadi justru uang-uang yang ditanam besar-besaran ini yang kemudian tidak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ini terjadi justru ketika kita sedang kesulitan. Covid kemarin harusnya dana PEN itu dipakai untuk menstimulir kesehatan, jaring pengaman sosial, stimulus ekonomi, dipakai utang tanam di sana. Ini saya kritik, politik anggarannya yang nggak benar ini saya kritik. Kalau dicek itu 2025, 2026 anggarannya bidang komunikasi dan informatika termasuk Turyo Pada di sana segala macam itu sampai 273 miliar.
bandingkan 2025, anggaran yang sama di pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya 5,3 miliar. Untuk apa uang sebesar itu gitu? Sementara urusan sampah, APBD tahun 2026 hanya 11 miliar. 2025 di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup hanya 40 miliar. Berarti belum serius. Kalau menurut Ji ini gimana? Iya, bagaimana menjelaskan biar masyarakat mengerti? Kira-kira beginilah. Gus, kalau gubernur itu levelnya kepala rumah tangga gitu ya. Iya, Gus. Kepala rumah tangga ini, dia punya uang 10 juta tiap bulan gitu. Panakne penunggak SPP sing bayaine, panakne gelem sing bayaine kira-kira gitu. Jegjani ane sing bener-bener ngaya angkul-angkul jadi ini muka omahe gitu padahal besing perlu gitu. Itu mengilustrasikan tiba-tiba ngai balik bengong di belakang sampai kudang ini itu kan budoh dah di kepala keluarga deh. Panak gelem sing ubaden, sing maya SPP sing bayain gitu kira-kira ini biar masyarakat ngerti gitu. Bahwa level gubernur itu bisa diturunkan grade-nya gitu untuk seperti kepala rumah tangga gitu. Nah, ini yang selalu tiang kritik gitu. Sehingga apalagi kemudian kita sekarang sedang kesulitan kapasitas fiskal secara nasional. Kan kepala desa udah nangis-nangis semua ini hari hampir 60% dana desanya tidak bisa dipakai lagi karena pakai koperasi merah putih dan seterusnya gitu kan. Nah, dana transfer juga dari pusat juga ke daerah ini besar sekali kalau nggak salah berapa saya lupa 20 miliar atau berapa enggak lebih lah harusnya. Jika itu gubernur kan enggak semua itu kewenangan gubernur, maksudnya kan ada bupati kepala daerah ini kan otonominya di tingkat 2. Yang berbicara apa yang ada di tangan gubernur. Uang 6 triliun itu kan tangan gubernur. Kalau kita mau breakdown ke wilayah kota dan kabupaten juga bisa iya. Tapi justru itu di tengah keterbatasan yang ada ini kok dia nggak maksimalkan gitu maksudnya guys. Kok dia tidak maksimalkan itu. Nah, kalau dulu zamannya Mangku Pastike semua angka-angka statistik itu sangat bisa terbaca. Dulu rata-rata pertumbuhan ekonominya 6 tahun Mangku Pastike itu di atas 6% semua. Bahkan tahun pertama Mangku Pastike itu kalah ini dengan tahun terakhirnya si Pak Koster. Kalau nggak salah data saya 594, Pak Koster 5,84 pertumbuhannya. Dan pernah sangat tinggi di angka 6,73% di tahun 2014 itu. 2018. Tapi jebol langsung di angka 5, sekian persen pada waktu pertama Pak Koster untuk menjelaskan bahwa enggak. Jadi kalau hari ini yang di Pak Koster yang dipuji-puji orang itu misalnya soal penguatan adat, dana BKK segala macam begitu kan, iya saya akui. Dia ada concern di situ. Kita juga harus fair bahwa dia sangat serius untuk ngurusi umat gitu ya. Tapi kan dulu juga bekerja dengan baik. Artinya tekanan pada persoalan keumatan ini apakah dia berdampak secara ekonomi kemudian tidak kan? Bahwa membangun militansi iya, tapi kan dia tidak bisa melalaikan angka besar itu kemudian urusan orang makan itu tidak diurus dengan baik itu kira-kira pengangguran dan lain sebagainya. Nah, maka yang selalu kenapa dalam tanda kutip sering sangat kritis itu karena jelek-jelek begini pernah jadi konsultannya gubernur Papua gitu kan. Yang sekarang ya kayak itu yang one island one management itu apa gimana sih nerapinnya di apa emang udah seperti itu kita? One island one management. Harusnya urusan sampah kan gak ribut seperti sekarang. Iya. Kenapa ribut sama wali kota? Kenapa ribut sama Badung? Artinya itu jargon semua, omong kosong. Proses kepemimpinan itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Betapapun kemudian ketika bicara konstruksi sistem politik, saya juga mengatakan bahwa konstruksi sistem politik yang kita warisi hari ini untuk di Bali memang tidak bisa efektif untuk seluruh dinamika merespon problematika yang ada di Bali. Ketika berbicara soal bagaimana seleksi pendatang, ketika berbicara soal bagaimana mengatasi kemacetan, ketika berbicara soal pertarungan driver online dengan driver taksi pariwisata, ketika berbicara dengan nomine, macam-macam. Maka sistem politik hari ini di Bali dengan seluruh regulasi turunan di pusat itu menurut saya sudah tidak bisa merespon seluruh dinamika lokal yang ada di Bali. Dari dulu saya selalu mengkampanyekan tidak cukup undang-undang provinsi Bali yang hanya ada satu pasal soal PWA itu, nggak cukup.
Kita Harusnya. butuh undang-undang otonomi khusus Provinsi Bali seperti undang-undang otonomi khusus Papua, seperti undang-undang otonomi khusus Provinsi Aceh, seperti keistimewaan Yogyakarta. Kita sudah sangat memenuhi syarat untuk itu dengan seluruh kekhususan adat, budaya, agama. Terus yang dulu gimana itu perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh yang bicara? Saya ingin mengatakan teman-teman dari tahun 90-an sudah berjuang soal ini. Kalau kita berjuang lewat jalur formal politik, maka Jakarta pasti akan menjegal, Gus. Kita nggak punya kekuatan, cuma 9 anggota DPR. Tambah 1 di Lampung 10 gitu. DPD cuma ada 4. Nggak bisa. Pasti dicurigai macam-macam, kecuali gedoran luar biasa. Maka selalu saya katakan, nggak masalah kalau hari ini, biasanya kan kita sering itu penuhi itu Bajiri Sandi itu dengan pecalang-pecalang itu. Kalau hari ini semua desa adat diturunkan ini sama apa namanya ketua MDA untuk nuntut otonomi khusus begejaran Jakarta, Gus. Konsisten, tuntut otonomi khusus, tapi desainnya kita siapkan dulu, kajian akademiknya kita siapkan. Sangat bisa, Gus, menyelesaikan. Contoh sederhana ini. Iya, iya. Kalau soal kita bicara soal otonomi khusus itu ya. Iya. Ketika bicara sistem politik, hari ini kenapa saling menjaguran satu sama lain? Jangan jauh-jauh, sampah saya pakai ilustrasi. Iya, iya. One Island manajemen omong kosong. Begitu Pak Koster bilang mau ke Landai, marah lah orang-orang Bangli kan. Bupatinya juga nggak bisa ngatur. Ini semua marah. Lah kalau bisa kan harusnya beres tuh. Iya. Nah itu contoh sederhana. Nggak bisa. Nah ketika berbicara soal apa namanya penertiban pendatang, kan nggak bisa, Gus. Kenapa? Yang terjadi karena orang membuat KTP dengan sangat bypass seperti sekarang ini dengan undang-undang kependudukan yang baru. Gus punya kakak, datang ke kantor camat, kakaknya tunjukkan, ini keluar sudah KTP-nya gitu. Kalau sudah punya kakak di Bali, dan untuk mendapat kakak di Bali kan sangat mudah. Nggak bisa, Gus. Makanya pendatang kemudian jadi penduduk Bali itu dengan sangat mudah tanpa harus seleksi. Pindah kakak dan seterusnya bisa. Maka kemudian terjadi dinamika antara pendatang dengan penduduk Bali dengan segala kultur yang berbeda itu, adaptasi yang tidak cukup nyaman, tidak ada yang menjamin, tidak bekerja dan seterusnya, terjadi kriminalitas, terjadi konflik dan ini karena tidak ada seleksi pendatang pada zaman Kipam. Kalau kita punya undang-undang otonomi khusus, maka di pasal soal kependudukan bisa diatur khusus. Kita tetap menertibkan KTP, kita tetap menertibkan KK, tapi sebelum barang ini muncul, maka dilibatkan desa adat, maka dilibatkan ini. Dan itu dibunyikan di undang-undang itu. Termasuk turunannya nanti di Perda. Jadi agak berbeda dia kan kemudian dengan undang-undang umum di apa namanya di kependudukan yang ini, lex spesialisnya masuk. Ketika kita bicara soal dengan pertarungan driver online dengan apa namanya sopir taksi pariwisata, saya orang yang membela karena sopir taksi pariwisata itu bukan sopir biasa yang tiba-tiba orang seenaknya bisa punya mobil lalu jadi driver online. Enggak, di situ ada sebuah sejarah panjang bagaimana dia kemudian mengisi dirinya untuk mengerti kultur Bali, budaya Bali, agama Hindu, sehingga sambil jadi sopir keliling kemana-mana dia bisa sekaligus jadi guide untuk menjelaskan ini begini filosofinya. Iya begitu. Karena mereka punya karakter yang berbeda. Artinya ini kan harus kita lindungi. Nah teman-teman ini sedang mengurus Perda dan DPR sudah merespon luar biasa. Tapi kan kemudian macet di Jakarta karena beberapa poin misalnya KTP nggak bisa KTP Bali karena harus berlaku nasional gitu kan. Masalah diskriminasi harga juga nggak bisa. Kalau ini dibuat dalam satu pasal di Undang-Undang Otonomi Khusus bisa, Gus. Kuncinya yang di sana. lebih sebetulnya yang lebih saya concern adalah sistem politiknya. Hari ini kan pecah-pecah semua, tidak one island management. Mimpi saya soal otonomi khusus adalah gubernurnya saja yang dipilih, Gus. Jadi sistem kita sama seperti di DKI Jakarta. Bupati wali kota itu ditunjuk oleh gubernur, jadi wilayah administratif dia. Jadi tidak perlu ada DPRD kabupaten, tidak perlu. Nanti bagaimana jika itu kan ada perwakilan dari daerah, apa cukup 55? Enggak, yang 55 ini kita gedein. Bisa saja 120 orang anggota DPRD provinsi sehingga tercover kemudian aspirasi politik dari masing-masing daerah toh. Tapi tidak usah lagi ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota semua. Jadi APBD itu dipegang sama gubernur. Kalau APBD dipegang sama gubernur, misalnya dia pegang 80 triliun ini duit. Ya kan? Saya misalnya jadi gubernur gitu kan gampang. Oh,
Itu kubu kenapa nggak bisa beres-beres air bersihnya? Karena dari dulu memang Karangasemnya nggak punya duit, APBD-nya kecil. Oh sekarang sudah ada uang nih 60 triliun, 80 triliun. Sudah bawa ke situ 2 triliun. Beresin itu air bersih. Beres nggak? Iya. Beres. Nusa Penida sedang berkembang. Jalan rusak kemarin ada yang jatuh itu kan. Ini duit 3 triliun. Bikin jalan lingkar Nusa Penida. Beres nggak? Beres. Nggak usah dulu bangun jalan di Badung. Masih melengis-lengis jalan di Badung. Beres. Ini yang kita sebut bagaimana manajemen politik yang satu pintu, one island management, lalu gubernur punya otoritas untuk mengatur semua dengan baik. Oh, kemudian kemiskinan masih sangat besar di Buleleng bagian barat. Suntek di situ dengan dana besar. Maka tidak perlu kita teori besar-besar soal keseimbangan pembangunan Bali Selatan, Bali Utara. Inilah sistem politik ini yang mulai harus kita tata, kita ubah. Saya ingin mengatakan, ayo kita perjuangkan ini. Hanya dengan gerakan politik baru bisa, tidak bisa. Jadi kalau kita harus kompor-kompori provokasi untuk turun ke jalan untuk otonomi khusus, bila perlu kita lakukan itu. Kalau teman-teman sepakat itu ya. Bagi saya ini mimpi politik yang tidak tidak haram. Kalau kita nuntut merdeka itu baru kita separatis toh. Nah, tapi ini hak. Saya kenapa cukup bisa memahami dengan baik karena kan yang pernah di KPU. Pernah jadi Korwil Papua, mengerti soal undang-undang kekhususan Aceh. Kalau kita mau misalnya fair, di Papua itu Gus, orang yang bisa jadi bupati, kepala daerah dan gubernur itu, orang Bali ini gak akan pernah bisa. Karena di situ ada kekhususan. Harus orang suku asli Papua dengan seluruh DNA-nya yang sudah ditentukan itu. Itu kan juga diskriminasi toh. Kenapa kita takut diskriminasi di Bali dalam tanda kutip ketika berbicara soal driver online dengan sopir pariwisata, ketika bicara soal seleksi kependudukan. Di Aceh, persyaratan untuk jadi gubernur, bupati, kepala daerah itu harus bisa membaca Al-Quran. Kan harus Islam. Apa orang Bali dan orang Hindu di situ bisa? Tidak. Diskriminasi. Tapi itulah yang diatur di undang-undang kekhususan mereka. Maka kalau hari ini Jakarta tiba-tiba Bali itu kalau otonomi khusus diskriminasi, bullshit itu semua. Kepentingan kita yang mau dijegal gitu. Mereka mau Bali tetap dalam satu genggaman mereka sehingga oligarki bisa ini. Maka suka tidak suka ini hari, rakyat Bali harus sadar semua dan bergerak menuntut itu. Kalau tidak, kita mati ini hari. Berapa sih umur kita? Mungkin lagi 10 tahun, lagi paling tinggi 20 tahun segala macam. Kita mewariskan sesuatu ini hari kepada anak cucu kita dan berantakan semua 20 tahun, 30 tahun ke depan. Setelah kita kemudian jadi dewa hyang, setiap IBTK baru kita turun gunung gitu ya. Sebagai leluhur gitu. Baru kita nonton itu dari Rongklu itu. Kan nangis darah itu. Masa saya dari Rongklu saya cerita, kenapa itu teman-teman Golkar yang sekarang ada di Rongklu enggak teriak-teriak dulu seperti saya, kira-kira begitu. Makanya saya enggak mau. Maka saya tabrak aja semua. Yang penting niat kita baik gitu. Untuk kepentingan bagaimana membangun satu platform untuk kepentingan Bali ke depan. Kita kan katanya ingin Bali yang ajak. Tapi ini hari faktanya kan Bali yang diajak habis ini, bukan diajakkan itu. Gitu. Ji, dulu Aji kan sebagai ketua KPU pusat. Udah gitu makin kan ada wacana untuk mengembalikan setelah mengevaluasi sistem politik pasca reformasi ini untuk mengembalikan lagi pilkada itu ke DPR. DPRD ya. DPRD. Ya. Itu gimana? Tiang koreksi dulu. Iya. Tiang tidak ketua. Tiang anggota biasa, tetapi sering tampil gara-gara itu jadi ketua gitu. Tiang anggap jadi ketua. Memang harus dievaluasi itu pertama. Soal pilkada ini betapapun kemudian putusan MK yang terakhir sudah memberikan satu guide bahwa 2029 nanti adalah pemilu nasional. Kalau masih tetap bulan Februari gitu ya. Memilih anggota DPR, memilih anggota DPD dan memilih presiden dan wakil presiden. Barulah 2 tahun atau 2,5 tahun kemudian, berarti 2031, barulah pemilu lokal, memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten, gubernur, bupati, wali kota, pilkadanya serentak. Gitu kan, ini desain terakhir. Nah, dalam konteks desain itu kemudian muncul wacana bagaimana nanti kalau misalnya ketika pemilihan serentak begitu, serentak iya tapi dipilih oleh DPRD. Saya ingin mengatakan dari hati yang paling dalam, sejak saya di KPU Gus, saya orang yang risau dengan pemilihan langsung ini gitu.
Karena kita bohong-bohongan sebetulnya gitu. Kalau hari ini 1 bulan KPK nangkep 5 orang bupati, yang lain-lain sebetulnya karena nggak ketangkep aja. Karena belum ketahuan. Ya kelakuannya sama semua sebetulnya gitu. Kan rumusnya rumus ekonomi nih. Iya, iya. Hari ini karena saya konsultan, jadi saya punya rumus begini, Gus. Untuk 100.000 penduduk, pemilih yang ada di situ, untuk bisa terpilih itu budgetnya itu 10 miliar kepala daerahnya itu. Jadi bisa dibayangkan saja kalau Karangasem misalnya penduduknya 500.000 itu bisa tembus bisa 50 miliar. 50 miliar. Bisa gitu. Untuk atau tempat lain. Bupati. Iya. Nah, sekarang bagaimana bisa balik modal? Apalagi daerah-daerah dari Jawa yang besar itu. Ya termasuk jangan pilkada, pilpres juga saya kritik. Apa tidak ada bandar-bandar di belakang presiden-presiden terpilih semua itu dari zaman SBY, Joko Widodo segala. Sama kan, apa yang terjadi reklamasi kemarin di Teluk Benoa itu kan bagian dari timbal balik bandar kan itu. Bandarnya sudah ngasih duit sama calon presidennya, kira-kira begitu. Calon presidennya sekarang dimintain tolong biar bisa direklamasi, kira-kira begitu. Ya, jangan-jangan sampah juga sama gitu misalnya. Nah, saya ingin mengatakan ongkosnya besar. Dan yang paling penting kemudian akhirnya di bawah itu rakyat yang kita ajari untuk korupsi, meras-meras. Lalu menghalalkan bansos dan seterusnya. Jadi belum tentu juga kemudian yang terpilih itu adalah putra-putra terbaik di wilayah itu. Gitu. Saya kok malah berpikir pada era Orde Baru itu rekrutmen kepemimpinan kepala daerahnya jauh lebih bagus gitu. Jelas eselonnya. Misalnya kalau dia militer ditaruh di situ, pangkatnya paling tidak untuk bupati itu kolonel gitu. Untuk level gubernur, wakil gubernur seingat saya adalah brigjen misalnya. Jadi grade-nya jelas itu. Ini kan tidak. Kadang-kadang istri seorang kepala daerah yang tidak ngerti apa-apa karena sudah punya dukungan politik kemudian tiba-tiba jadi kepala daerah gitu. Seperti yang ketangkap di Jember itu. Nah, lalu dia ngaku kemudian saya kan cuma penyanyi dangdut. Nah, kan jadi ongkosnya sangat-sangat besar dan kita bohong rakyat kemudian kita didik bersama-sama untuk kemudian menerima serangan fajar dengan ikhlas atau setidaknya bantuan sosial dan hibah. Lalu dia menjual pilihannya dengan cara-cara seperti itu. Dan itu sangat tidak sehat gitu ya. Kalau kita baca, jangan jauh-jauh ketika bicara pilkada. Data survei jelas. Kalau Koster sendirian tidak dengan Giri selesai, dia kalah dia. Hampir semua survei mengatakan. Tapi apa yang terjadi? Karena kapitalisasi PDI terhadap bansos dan hibah sangat besar, terutama ketika eranya Giri, maka Koster itu terselamatkan. Kemudian tetap Koster Giri jadi gubernur ini hari dengan Koster. Dan orang hari ini kan teriak-teriak nyesal semuanya, milih gitu. Nah, untuk menjelaskan bahwa keterpilihan itu kan bukan karena seorang Koster yang hebat di periode pertama. Tidak. Surveinya semua rendah di angka 25% paling tinggi. Nah, tapi karena ada faktor yang lain, apakah faktor hibah, bansos, seterusnya. Karena itu saya sependapat bahwa ini harus dikonstruksi. Di Jakarta kemarin Tiang rapat dengan teman-teman bikin acara fokus diskusi grup juga ya. Di situ ada Profesor Kusnul Maria, ada Profesor Siti Zuro. Dia juga sepakat itu kembalikan ke DPRD. Tiang juga pada pandangan yang sama. Cuman Tiang dengan Siti Zuro harus didesain ulang, tidak seperti dulu dikembalikan ke DPRD-nya itu. Ansi begitu. Kalau seperti dulu Gus jadi ketua partai di Jakarta, ponakannya orang dari bupati di Badung itu karena Pipes Nerigada bisa saja terjadi, bahkan bukan orang Badung. Nah dulu kan kejadiannya begitu pada era pilkada dipilih oleh DPRD sebelumnya. Maka desain kita dengan Bu Siti Zuro ketika itu adalah apa? Silakan dipilih oleh DPRD, tetapi nama yang akan dipilih oleh DPRD itu mesti melalui proses seleksi oleh tim independen dari kalangan akademisi yang sudah kemudian punya kompetensi. Itu seleksi nih. Siapa nama-namanya silakan. Jadi ada semacam pansel. Muncullah kemudian 10 nama gitu yang lolos pansel ini. Nah, itu versinya Siti Zuro. Yang tambahkan. Nah, 10 nama ini kemudian negara mengeluarkan uang kepada 3 lembaga survei yang kredibel. Survei nih, blak. 3 nama ini survei agar benar-benar apakah dia berakar di situ, apakah kemudian disukai masyarakat itu. Kalau dari sisi kompetensinya kan sudah diseleksi oleh tim pansel nih, latar belakang kependidikannya, kecakapannya dalam proses pengelolaan publik,
bagaimana public speakingnya biar nggak seperti sekarang ini kan, payah-payah terus public speakingnya, semua diseleksi kompetensinya toh. Yeah. Nah kemudian ketika bicara soal legitimasinya, keterpilihannya, potensi disukai masyarakat, programnya itu dengan survei. Misalnya 10-15 orang ini disurvei, surveinya pun dibiayai oleh negara, dan ketika paparan survei 3 lembaga survei itu semua stakeholder hadir, paparkan semua, jangan hasilnya saja, sampelnya segala macam, buka-bukaan semua. Nah, sehingga tidak ada dusta di antara kita kan, oh dibayar surveinya enggak. Nah kemudian di situ misalnya, entahlah nanti apakah 5 besar segala macam, muncul 5 besar nama, maka rekomendasi saya, hanya 5 nama ini yang bisa dipilih oleh fraksi-fraksi di DPRD untuk dipilih jadi calon kepala daerah. Konsep saya tidak dengan wakil kepala daerah. Jadi 5 ini aja. 5 ini sajalah kemudian nanti dipilih oleh kepala daerah dalam satu voting terbuka. Berdiri Gus. Nggak usah pakai surat biar nggak ada yang beli-belian. Voting terbuka. Bisa, aturannya bisa bikin. Itu bisa voting terbuka. Nah, dengan cara seperti itu, maka orang yang kompeten yang terpilih. Clear? Yeah. Karena ada pansel. Maka orang itu kemudian betul-betul aspiratif karena disukai masyarakat. Nah, orang ini kemudian akan berpikir bekerja untuk kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak memenuhi pemilihnya. Karena saya hanya lewat DPR saja saya dipilih, tetapi sebetulnya masyarakat menyukai saya dianggap kompeten oleh masyarakat melalui pansel ini. Maka saya tidak ada utang budi dengan anggota DPR ini. Utang budi saya adalah kepada masyarakat. Maka dia akan menggunakan APBD-nya betul-betul pro rakyat. Oke. Agar besok juga muncul di survei kembali, disukai oleh masyarakat. Karena ini terpilihan. Kalau yang hari ini ada, kan belum terseleksi Gus. Iya. Istri bupati tidak bisa pidato segala macam, misalnya tiba-tiba jadi bupati. Kalau dia dibawa ke tim pansel yang kredibel itu, tidak lolos dia gitu. Nah, maka itu kalau itu dilakukan yang setuju, itu konsep saya dipilih oleh DPRD. Kalau sekarang kan yang penting punya duit. Nah itu persoalannya, makanya masyarakat kita ajari kemudian korupsi besar-besaran kan. Nah kemudian balik modal akhirnya perlu kepala daerahnya, bagaimana caranya, dan itu yang menjelaskan kenapa di banyak tempat politik anggaran itu tidak pro rakyat, karena kemudian kepala daerahnya bukan jadi leader tapi jadi dealer. Ini ada duit nih 2 triliun, ini ada duit 6 triliun, kengken caranya IBI pesu pes 100 miliar dari gubernur, kira-kira begitu nih. IBI pesu pes 20 miliar dari bupati. Paksa pada di dealer nih. Apa yang dilakukan? Ya, gaya pun mega proyek gede-gede di dini itu. Pangidang man ceperan, man fee, man komisi segala macam. Ya nak miskin-miskin bang, saya ngidang ngecuin rago gitu. Kan itu yang terjadi. Nah, iya sebenarnya sih sangat terlihat seperti itu. Nah. Ya cuma kan nggak ada yang berani jujur aja kecuali Putu Arte aja yang berani nembak-nembak begitu kan. Agar kita harus mencerahkan masyarakat sehingga masyarakat juga mulai aware, mulai sadar gitu. Termasuk sudahlah jangan jual diri dengan hibah bansos itu. Saya ingin mengatakan kalau kalian hari ini teriak-teriak macet di sini tuh di jalan di Gianyar ditanami pisang segala macam. Ujang masih bijak bansos ya hibah jemaah jadi kayak jani kan. Bodoh sendiri itu kan. Misalnya atau di tempat lain misalnya besar-besar ada persoalan gitu. Nah, maka kita harus didik masyarakat bahwa kalau kemudian kita pengen mendapat pemimpin yang betul-betul clear, maka harus berani menyatakan harga suara kita mahal di surat suara, bukan mahal dalam konteks uang, tapi akan menentukan masa depan daerah itu. Jadi terkait 1 April penutupan TPA itu gimana? Teman-teman pernah pikir? Yang sampah ini. Kalau bicara sampah itu panjang sekali itu jalan ceritanya, bisa 5 kali podcast nggak selesai gitu ya. Tapi kira-kira begini, clue-cluenya saja. Problem sampah hari ini yang terjadi di Bali, kalau kita naikkan ke derajat yang lebih tinggi, kesalahan kita sebagai bangsa. Bangsa. Ya itu dulu. Bangsa ini yang salah ini. Dari zaman Orde Baru itu. Sampai hari ini siapapun jadi presiden, jadi penguasa ini membiarkan sampah berlarut-larut tidak diurus, dan baru pada era Prabowo Subianto kemudian baru bergerak, baru kita nggak semua toh. Artinya apa? Eranya Jokowi juga ikut salah, SBY ikut jalan, Megawati, Gus Dur, Soeharto, biarkan sampah. Nah, ini problem sampah yang 40 tahun ini yang disisakan oleh bangsa ini
kemudian masuk ke Bali, mau diselesaikan dengan 1 tahun kan nggak bisa, Gus. Simsalabim. Kan bisa di Jepang, Singapura, kucing apa Jepang, ngomong Jepang. Jepang itu kulturnya sudah dibentuk sejak dia TK. Sistemnya, tata kelolanya. Kita mau 1 tahun kayak begitu. Jungkir balik pun bikin tebemorin, nggak bisa. Nah, ini dulu. Jadi, pernah dengar cerita Godogan itu? Napi ke? Memposisikan dirinya ingin menyamai sapi itu. Amoni gedene amoni. Itu yang hilang kepelakannya perutnya itu. Itu menjelaskan bahwa ini 1 tahun ini apapun yang dilakukan tidak bisa mengejar ketertinggalan yang 40 tahun ini. Maka hari ini kita 1 tahun ini yang namanya Pak Koster, yang namanya Pak Wali, yang namanya Bupati Badung, semua bupati memang betul-betul harus memetakan dengan baik. Tidak bisa. Nah, khusus terhadap Bali, klasternya adalah Badung dan Denpasar. Maka sebelum menjawab 1 April itu, masalahnya di mana? Produksi 2 sampah di 2 kabupaten ini, organik dan anorganik, total general sekitar 1.600 ton. Bukan data saya ini, data Badan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali NTB NTT. Nah, kalau 1.600 ton ini kemudian sekitar 65% organik, maka estimasi saya sekitar 1.200 sampai 1.100 sampai 1.200 ton. Coba dikalikan itu. 1.600 kali 65% berapa itu? Itu adalah organik. Ya. Nah, sambil menunggu angka itu. Sekarang 1.600 kali 65% berapa? Nah, sekarang tanggal 1 April ini kan organiknya tidak boleh masuk. Residu yang boleh masuk. Anorganik yang boleh masuk, gitu kan? 1.600 ton kali 65%. Kali 65%. Nah, itu kan yang boleh masuk. Ini saja sebetulnya kebijakan ini buat saya aneh itu. Organiknya nggak bisa masuk, residu dengan anorganiknya dimasuk. Pertanyaan saya, kalau itu di 1.040 ton. Nah, organiknya 1.040 ton, kita simpan dulu angka itu. Ini masuk, kembali ke soal itu masuk. Pertanyaan saya, apakah kemudian residu-residu di situ diolah? Tidak. Tidak diolah. Makanya kalau tidak diolah, kemudian ditanam di situ, jangan dulu kita bicara, ada pemulung, jangan, itu ekses itu. Kalau tidak diolah, maka mana lebih bagus masukkan organik kemudian diolah di situ, sanitary dan tanah kan lebih bagus. Itu tidak diolah di situ. Itu juga pencemaran luar biasa, tidak diolah. Itu dulu. Kebijakan ini sendiri yang saya pikir ada persoalan. Nah, kemudian yang 1.040 ton itu kemana dibawa? Mari kita periksa. Ada 43 TPS, sudahlah jangan ambil Badung. Sekarang dari 1.020 itu anggap saja 700 ton itu Denpasar. Oke? Biar gampang menjelaskan. 700 ton itu Denpasar misalnya, sampah organiknya. Denpasar ada 23 TPS 3R. Ada 3 TPST. Kasiman Kertelangu, coba dihitung. Mungkin hanya bisa sekitar angka paling tinggi 25 ton. 25 ton. 2 TPST yang lain anggaplah 15 ton bisa masuk. 30 ton. 30 ton kali 25, 55 ton. 3 TPST ini. Masing-masing 55 toh? 24, anggaplah 24 TPS 3R di Denpasar itu rata-rata anggap 5 ton. Ya, 24 kali 5 ton jatuhnya 120 toh? 120 ton tambah 55, 175 ton. Oke. Dabah modern bla 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 ini anggaplah sudah sekitar angka 100 ton. Sudahlah, tinggi sekali. 275 ton. Tadi kita bicara 700 ton. 700 dikurangi 275. 275 berapa? 425 ton. Kemana 425 ton ini dibawa? Sekarang ini, boleh tanggal 1, inilah yang dibawa ke minimarket, ditaruh di situ. Inilah yang dibawa, diam-diam nih, orang kos-kosan, jam 5 saya bangun, buang di sungai. Inilah yang dibawa, dikumpulin di depan, dibakar. Di mana-mana dibakar. Ini, dan ini akan terus terjadi. Pembakaran sampah, dibuang di tempat. Karena tidak ada solusi, Gus. Ya, kemarin kan... Maka pertanyaan saya,
yang punya kebijakan ini mikir nggak sampai ke situ gitu. Hitungan-hitungan ini gitu. Mikir nggak? Sebetulnya dalam konteks ini wali kota, gubernur, bupati gampang. Panggil kepala desa, dusun, berapa itu sampahnya. Dia kan punya jasa-jasa sampah itu, tinggal dihitung. Desa ini ternyata belum terkoreksi sekian ton, ini sekian ton. Ya pasti meledak. Kalau ini tidak ada solusi, pasti meledak. Solusinya sekarang apa? Adi Arnawa benar bahwa organiknya itu dia akan bawa ke salah satu tempat di Civic Center, di wilayah Kute itu, yang tempat groundbreaking itu mau dibawa ke situ, katanya karena dibawa ke Sangai segala. Memang harus ada tempat untuk menampung yang organik ini, yang kemudian di situ dilakukan revitalisasi, pengelolaan sedemikian rupa dengan sanitary landfill. Harus ada opsi TPA baru untuk buang organik dengan cara yang lebih terkelola. Kalau tidak begitu, maka siap-siap Bali itu akan berubah mendapat julukan dua lagi, Pulau Sampah dan Pulau Asap. Pulau Asap. Oh ya, kan sudah di media sosial udah. Yang kemarin itu sampai pemadam kebakaran datang itu, tumpukan sampah luar biasa toh. Ini yang saya bilang, bagian dari 700 ton sekian ton itu yang kemudian diam-diam dibuang ke situ karena nggak ada yang ngangkut. Kemarin sih ada itu salah satu pengelola sampah kita di Denpasar ini sampai nangis-nangis nelpon karena yang tadi itu sampah organik itu itu 5 truk nggak ada tempat mau ditaruh kemana. Nah jadi udah dikasih dibikin magot soalnya sampai kekenyangan apa ulet nih ya artinya sampai nangis dia. Kita undang juga untuk podcast gimana sih masalah mereka gitu biar masyarakat semua tahu juga. Jadi 5 truk itu dari tanggal berapa itu yang organik kan itu nggak ada tempat, jadi truknya diam, jadi masih di truk dia, baunya begitu dikumpulin tuh baunya ini terus ulat-ulatnya udah kekenyangan nggak bisa makan udah lucu juga. Makanya saya bilang tata kelola merespon kejadian ini yang salah. Jadi kenapa ini semua terjadi? Bahasanya sederhana, karena ada proyek Kek Kura-Kura Bali di sebelah yang akan soft opening bulan Juni, akan grand opening bulan Desember 2026, yang punya kepentingan Suwung itu harus bersih. Kekuatan oligarki ini meminjam tangan Menteri Lingkungan Hidup, kira-kira begitu ini analisis saya ini, untuk menekan seorang gubernur dan bupati wali kota, bersihkan di sana. Kalau tidak, gua hukum lu segala macam. Dan pemimpin-pemimpin kita lalu tiba-tiba mau ditekan kayak begitu. Maka boleh dong saya curiga. Apakah mereka bersih atau tidak? Saya tidak tahu. Boleh dong saya curiga. Karena kalau hari ini dengan peta semacam itu, kan mereka harusnya marah gitu. Hari ini Koster, Pak Menteri ngapain Bali saja diobok-obok? Itu kemarin Bantar Gebang 7 orang meninggal, kok nggak ada tersangkanya? Gitu kan, 7 orang meninggal, 11 truk itu. Ini. Sekarang coba lihat ke Keramat Jati, saya tinggal di Jakarta, bolak-balik itu. Rusuh di Jakarta itu. Di banyak tempat itu. Nggak masalah aja, kenapa diacak-acak di Bali terus begini? Karena pemimpin kita lemah. Pemimpin kita tidak punya kepercayaan diri. Pemimpin kita cuci tangan. Pemimpin kita mau cari selamat sendiri gitu. Mengorbankan orang lain. Lah Pak TJ tiba-tiba jadi tersangka. Pak TJ itu pensiunnya bulan Desember 2024. Menterinya dilantik bulan Oktober tahun 2024. Bagaimana dia kemudian harus dipersalahkan itu dengan sesuatu yang puluhan tahun? Itu kan gila saya bilang itu. Nah maka hari ini yang harusnya benar ini yang dilakukan oleh gubernur. Kalau kita dalam posisi sebagai Koster, kita akan undang media. Kita bilang Pak Menteri, mohon. Karena seperti tadi ceritanya, 1000 sekian itu tidak bisa. Kami tolong beri kesempatan untuk tetap membawa ke Suwung. Kami akan perlakukan dengan sanitary landfill segala macam sampai menunggu pesel selesai. Kami berikan kesempatan. Kalau kemudian gara-gara itu mau ada tindakan hukum, saya siap. Silakan dihukum. Jangan rakyat saya dihukum. Biarkan mereka tetap ada di Suwung, asalkan tetap di Suwung. Saya akan mewakili mereka untuk silakan dihukum. Boy, keren guys. Itu baru gentle jadi gubernur gitu. Tapi itu bukan solusi, Pak. Artinya kan tetap solusi bahwa kita tetap bisa ada di Suwung.
Kalau tidak, silakan bikin TPA. Itu yang masih mangkrak-mangkrak di PKB itu kan masih banyak itu tempat di sana taruh organiknya. Tapi ini kemudian membiarkan semua tanpa punya hitung-hitungan seperti tadi. Sempat nggak kepikiran angka-angka itu para pejabat kita di situ itu. Lalu tiba-tiba ada pembakaran dibilang, oh itu reaksi karena ditutup. Yang benar itu karena ada sekian ratus ton itu yang tidak bisa masuk kemana-mana, lalu dibakar orang, lalu dibuang di sungai. Itu yang terjadi, dan ini kalau tidak ada solusi akan terus terjadi gitu. Ini eskalasinya akan meningkat, Gus. Eskalasinya akan meningkat. Saya berani bertaruh setelah hari ini, dalam waktu seminggu ini pasti akan ada gerakan massa. Orang kan tidak bisa tahan juga terus-terusan kayak begini gitu kalau tidak ada jalan keluar gitu. Iya. Kayak sakit perut tapi nggak ada tempat. Makanya ada orang, kalau kita mau ilustrasikan ini, kalau tadi ilustrasi pilkada kayak begitu Kak, anggaran. Kalau ilustrasi sampah ini kira-kira begini nih. Saya jadi bapak di rumah tangga itu. Itu saya bongkar itu. Toilet yang di luar, anggaplah tidak ada toilet, kamar mandi di dalam, semua ada di luar, dua toilet itu saya bongkar, saya mau revisi. Pak, di mana ini? Dibongkar semua, maju dijejer kalau maju, silakan gitu. Kan kayak begitu nih kejadiannya, lah anak telupat, ada pembantu saya atur, pedidi, gendeng kan kita. Kalau bahasanya Rocky Gerung, kan dungu kita kan. Makanya saya marah makanya. Marah saya adalah begini, Gus. Kalau bahasa akademiknya kira-kira begini. Seorang pejabat publik diberi amanat untuk mengelola kepentingan publik, harusnya dengan tata kelola yang betul-betul diperhatikan dengan baik sehingga tidak merugikan publik. Ini kepentingan publik tidak dikelola dengan baik, ini semuanya ujug-ujug kemudian mau cuci tangan, kan tidak benar. Ini di bawah ini kan aneh-aneh ini. Perumda Pasar, Kumbasari gitu. Semua pedagang bawa pulang sampahnya gitu, tapi retribusinya diangkut semua diambil gitu kan. Saya cek di Pasar Agung di Peninjauan itu, bagus itu. Dia tetap masih boleh buang sampah di sampah. Jadi pengelolanya itu kemudian sudah memilah dengan baik, dikasih tempat-tempat sampah yang terpilah gitu. Ini kan Perumda Pasarnya Kumbasari kan mau enak saja mau cuci tangan kan, sampahnya bawa pulang. IBTK Besaki juga begitu. Sampahnya semua bawa pulang gitu. Saya bilang gendeng itu. Kenapa? Sewa kiosnya diambil bulanan, tahunan. Retribusi harian diambil. Dana punya miliaran diambil. Sesari semua diambil. Sampahnya disuruh bawa pulang itu. Makanya itu yang saya bilang gitu kan. Padahal di situ ada badan otorita yang mengelola itu. Kan gendeng namanya itu. Bagaimana seorang diberi amanat untuk menjadi pejabat publik, mengelola kepentingan publik dengan cara-cara yang profesional, lalu tiba-tiba mau cuci tangan menyerahkan kepada publik. Dan ini sudah pelanggaran di Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 18 2008 itu. Pelanggaran ini, Gus. Kalau pemerintah wajib memfasilitasi macam-macam lah. Pasal 5, pasal 6 itu dilanggar semua. Maka di luar dari seluruh, saya ingin mengatakan begini Kak, mumpung sampah biar tidak salah masyarakat menilai. Semua yang dilakukan usaha-usaha oleh pemerintah itu sudah bagus. Putri Swastini Koster bikin gerakan duta sampah, gebok-kulkul, terlepas dia seremonialnya terlalu banyak lah gitu kira-kira ya. Tapi upaya untuk men-trigger kesadaran masyarakat itu bagus. Oke? Apa yang dilakukan wali kota dengan composting itu bagus. Apa yang dilakukan dengan ide tebe modern itu bagus. Semua langkah-langkah edukasi oleh kelompok-kelompok NGO bagus semua. Ini berbarengan. Tapi problem kita tidak ada di situ. Problem kita tidak ada di hulu. Problem kita, hulu sudah kita bereskan, tengah sudah dibereskan, tetap masih ada sekian ton, ratus ton itu masih di hilir. Ini problem kita. Ya. Kecuali ini hari baru bisa beres. Denpasar baru bisa beres hari ini, apa syaratnya? Ada 44 desa kelurahan, masing-masing desa kelurahan pukul rata punya 2 TPS 3R. Masing-masing TPS 3R ini bisa menyelesaikan 10 ton. Tapi kan nggak mungkin. Ya sudahlah kita anggap saja mungkin ini. Pang senang deh gitu Bayuni gitu. Berarti 88 toh? 88 TPS 3R. Berarti kalau kali 10 kan 880 ton, Gus. Kalau dari 1000 ton itu kan lagi 120 ton. Ini diselesaikan dengan tebe modern komposnya. Beres semua, Gus. Makin berapa ada? 24. Dan itu pun di bawah 5 ton semua. Makanya kita menghibur diri lah. Artinya kalau kita
Saking semangatnya. Artinya kalau kita mau standarnya kita pakai kemudian 5 ton kan berarti butuh 100 berapa itu? 176 dong. TPS 3R benar-benar tuntas. Saya ingin mengatakan hitungan-hitungan rigid itu yang tidak ada gitu. Kemudian lalu tiba-tiba itu udah kamar mandi ditutup, terserah mau BL di mana terserah. Kan repot itu. Ini yang kita saya kira eskalasi ini akan meningkat dan suka tidak suka pemerintah pasti akan seperti biasa tertampar lagi dan kembali tarik mundur lagi mengoreksi kebijakannya. Aji udah melihat pemerintah kita di Bali niki sebenarnya sudah cukup bersungguh-sungguh dan cukup menguras energi mengatasi ini. Sudah lihat seperti itu atau? Kalau di pemerintah Kota Denpasar dan Badung, ya saya lihat. Mereka bekerja keras. Kalau pemerintah provinsi cuci tangan, korbankan TJ, anggarannya sedikit. Apa yang sudah dilakukan sama Koster kecuali bikin surat edaran itu? Nggak ada. Kalau ia sadar bahwa dia mewilayahi TPA regional Suwung itu, maka politik anggarannya akan berpihak. APBD ini saja di Suwung itu hanya diterjunkan sekitar 11 miliar di induk. Kalau beliau hari ini concern serius, makanya 200 miliar dorong ke sana. Ngomong sama menterinya, biar kami sanitary landfill, cari tanah, kerjasama dengan Denpasar dan Badung, tambahkan lagi 100 miliar, bisa beres Gus. Apakah kemudian sopir-sopir itu tidak bisa diatur? Bisa diatur. Organik hari Senin, anorganik residu hari Selasa, besoknya organik lagi, pasti bisa. Masyarakat juga bisa. Nah, tinggal sekarang di situ ditata sedemikian rupa dengan baik. Nunggu 2 tahun. Ini lagi yang belum dibuka oleh, ini baru Jitok saya baru cerita ini. Ada informasi terakhir nih. Yeah. Oke, kita bangun besar-besaran ini TPS 3R toh. Semangat tahun depan lagi bangun. Singkat cerita ini. Di Denpasar kemudian ada 40 TPS 3R. Di Badung kemudian ada 60 TPS 3R. Untuk membangun satu TPS 3R itu misalnya butuh dana 5 miliar, anggap dah. Oke, ini 100 nih. 100 kali 5 miliar itu berapa itu? Kan 500 miliar. Oke. Kemudian ada TPST yang sudah dibangun kemarin itu, total habis sekitar 300 miliar sekarang dengan revisi. Berarti hampir 1 triliun dah dana. Misalnya, habis untuk 2 tahun ini menjemput sesuatu yang tidak clear-clear ini, kira-kira begitu toh. Nanti begitu peselnya selesai Gus, saya tanya, apakah kemudian kita masih butuh TPS 3R dengan TPST yang ada di sini dengan catatan pesel itu dibutuhkan sampah sampai 1.500? Tidak toh. Berarti mubazir ini barang. Mubazir ini barang. Yang akan terjadi begitu peselnya ada adalah dari produsen, dari rumah, dari mana, tinggal dipilah saja, kemudian angkut organik, hari Senin masuk pesel organik, hari Selasa masuk ke pesel yang anorganik, hari Rabu masuk pesel yang residu. Selesai. Apa butuh tempat-tempat kayak begini? Tidak. Artinya untuk memproduksi tidak. Tapi untuk disimpan sementara iya. Misalnya jadi gudang transisi sebelum dibawa ke pesel. Maka semua mesin-mesin itu kan tidak akan berfungsi. Karena kalau mesin-mesin itu berfungsi, maka peselnya tidak akan jalan. Itu artinya Gianyar bisa masuk pesel. Itu artinya Tabanan bisa masuk ke pesel. Kapan targetnya? Saya kira 2028 ini. Tahun ini akan groundbreaking, sudah ada pemenang tendernya dari Cina kan. Maka dengan seluruh narasi yang saya bangun, dengan seluruh fakta-fakta, data-data, dengan kerugian masyarakat, kerugian uang rakyat semacam itu, kan saya bilang, kok nggak sampai ke sana berpikir ini hari para pejabat gitu loh, memaksakan diri gitu. Yang paling rasional itu ya itu, tetap taruh di Suwung dengan revitalisasi Suwung sedemikian rupa. Orang bilang, oh di situ lindinya tercemar segala macam. Mau lindi di situ tercemar atau mau rakyat kota Denpasar sini tercemar? Nanti lihat Gus. Ya teman-teman Jitok ini banyak wartawan segala macam. Itu bulan berapa sekarang? Bulan April ya. Awal Mei datangi semua puskesmas di kota Denpasar dan Badung. Itu berapa bulan Mei penyakit ISPA di sejumlah puskesmas. Berapa bulan Mei penyakit pencernaan, diare dan seterusnya. Pasti nambah Gus. Bandingkan dengan bulan Aprilnya, bandingkan dengan bulan Maretnya, bandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengetahui dampaknya, kita bicara statistik ini. Jangan ngasal aja gitu. Ketemu kan jawabannya gitu.
berapa yang batuk-batuk, berapa yang ispa, yang gara-gara pembakaran itu segala macam, berapa bayi yang sudah mulai kena ini. Apa itu yang mau diharapkan oleh pemimpin-pemimpin kita? Saya bilang, kalau Anda tidak layak dan tidak cakap jadi pemimpin, tidak mau bertanggung jawab, bos, mundur. Masih banyak orang yang mau dan layak untuk ada di tempat itu gitu. Sorry. Mantap. Karena kita berjuang untuk menggerakkan reformasi, Gus. Jadi marah kita gitu. Mundur. Lebih terhormat gitu. Peran senator gimana, Ji? Kan katanya kurang lobby ke pusat. Sementara senator kan harusnya bisa melobi juga ke kementerian. Sejak kapan saya harus percaya dengan, bukan senator ya, sejak kapan saya harus percaya dengan lembaga yang bernama DPD RI sebagai lembaga ya? Maka di salah satu podcast saya ditanya, jangan-jangan mau ke DPD RI segala macam, saya dicurigai dong. Loh, saya sendiri sejak KPU saya sudah tidak meyakini fungsi DPD RI itu dalam konteks untuk, bahasa saya sudah ngabisin APBN aja, karena perannya terlalu sedikit, tidak efektif. Nah, kalau kita mengaca di Bali misalnya, saya tidak bicara personil ya, sudah sekian kali berganti DPD. Apa yang paling melekat di ingatan kita ini hari sejak DPD ada di Bali itu? Dari semua senator dari periode ke periode, ada yang melekat nggak? Perjuangan mereka gitu. Nggak ada. Ini baru DPD terakhir ini saja yang lebih kenceng dari DPD sebelumnya toh. Jelantik luar biasa, AWK dengan segala kontroversinya juga luar biasa gitu kan. Aji Mantre. Tapi saya ingin mengatakan bahwa belasan orang sudah jadi sejak DPD hari ini. Apa yang ketika ngomong anggota DPD RI dari Dapil Bali, siapa yang melekat ingatannya hari ini dengan satu memorinya dengan perjuangannya di level pusat? Nggak ada kan? Hari ini nggak ada. Kalau hari ini kita bicara untuk contoh yang lain, siapa gubernur yang dikenal? De Bagus Mandro. Kenapa? Taman Budaya, PKB, cepat kita nangkep toh. Siapa? Mangku Pastike. Siapa? Sekolah Bali Mandara, JKBM, Sapi. Simantri, Simantri. Kan ingat rumah sakit Bali Mandara sekali. Ingat toh? Untuk mengatakan bahwa hari ini enggak. Jadi hari ini yang bisa menyelesaikan soal sampah memang presiden. Ya, presiden. Jadi kalau hari ini mau kompak, rakyat tidak harus demo. Maka yang demo itu 4 anggota DPD, 9 anggota DPR RI, Bupati Badung, Wali Kota Denpasar bersama Koster nih, gubernur, dipimpin oleh gubernur nih. 13 orang ini datang ke istana minta izin, ketemu. Lewati, saya dengar informasi karena saya punya jaringan juga di tempatnya Menko Pangan Zulkifli Hasan. Konon Pak Gubernur sudah bertemu, karena sudah mentok di Menteri Lingkungan Hidup, sudah bertemu dengan bosnya Menteri Lingkungan Hidup nih, Menko Pangan Zulkifli Hasan, sudah bertemu bersama Pak Wali, bersama Adi Arno. Untuk saya mengatakan bahwa mereka itu sebetulnya teman-teman kita yang kita pilih jadi wali kota, bupati. Mereka juga udah gergetan, berjuang juga di atas itu. Artinya lobby-lobbynya dilakukan. Rakyat juga harus tahu itu mereka berjuang. Tapi mentok juga di situ gitu. Menterinya konon nyebut saya menterinya gitu. Artinya kan mentok sudah di level Menko juga mentok. Maka harus tembus istana. Kalau saya ini hari jadi gubernur gitu, saya panggil itu 4 DPD, ayo bareng-bareng rapat di Kertesabe, Wiswasaba atau di kantor gubernur. 3 hari lagi berangkat yuk ke istana sama-sama. Minta aksesnya di Gajah, kita mau ketemu Pak Prabowo. Masa saya harus ajari yang begini? Bilang jujur sama istana, jangan ada dusta di antara kita gitu loh. Kami sudah berjuang begini faktanya. Nggak bisa Pak Gubernur, Pak Presiden, nggak bisa. Masih ada sekian ratus ton itu yang nggak beres. Bukannya kita tidak taat sama Menteri Lingkungan, sudah, kami sudah berjuang. Tapi faktanya terbatas sumber daya segala macam. Kan harus jujur. Apa kita harus maksa dulu turun ke jalan? Saya bikin status itu, kumpul di Bajirasali jam sekian, tanggal sekian, Putu Arte mimpin demo gitu. Iya kalau baik-baik demonya, kalau enggak saya yang dimasukkan penjara gitu. Enggak, maksud saya janganlah bicara ketua partai. Dia kan punya otoritas nih. Oke. Ini punya otoritas nih, gubernurnya punya otoritas. Masa sedikit-sedikit ketua partai?
Cara sing maji ini dari gubernur bupati Jawa wali kota kan ya. Nah, kompak ini, DPD juga mendukung. Sudahlah, jangan dulu musuh-musuhan, kita kompak nih sekarang. Makanya kalau mau jujur, sekitar 1 bulan ini saya kan tidak begitu keras menyerang Koster, menyerang siapa, karena saya tahu mereka juga sudah kerja kok. Wali kota juga sudah habis-habisan. Apa penjelasannya? Dengan seluruh energi yang sudah habis-habisan itu, anggaran yang sudah digelontorkan oleh wali kota, bupati Bandung segala macam. Ini memang fakta real. Tidak bisa instan bim salabi menyelesaikan 40 tahun itu. Hanya gara-gara kemudian diancam-ancam mau pidana, kan kesian. Makanya saya bilang itu solusinya, Gus. Ada yang bilang swakelola sampah itu, tim swakelola sampah itu terlalu banyak tuntutan, terlalu besar tuntutannya. Sementara pemerintah provinsi kabupaten sudah bekerja berupaya keras sekali, dan resikonya kan pidana, Ji. Itu yang harus dipahami. Sepakat. Saya ulangi pertanyaannya biar masuk ke sini ya. Swakelola itu disampaikan oleh Bung Denny itu terlalu banyak tuntutannya, padahal pemerintah sudah berjuang habis-habisan. Karena antara kepentingan pemerintah, persepsi pemerintah dengan swakelola ini tidak ketemu. Tidak ketemunya di mana? Kepentingan pemerintah 1 April ini harus ditutup organik ada. Problem yang tidak diselesaikan oleh pemerintah adalah di swakelola itu ada sekian ratus ton yang tidak jelas mau dibawa kemana. Ini nggak jelas itu. Kalau hari ini pemerintah mengatakan bahwa swakelola karena Anda pakai ini angkut-angkut ini bawa sekarang ke Kelungkung, selesai urusannya. Kalau jadi pemerintah kemudian lo beresin dong sendiri, kan nggak bisa. Gini Gus, kan ada juga kritik terhadap swakelola yang saya salahkan kritik itu. Ini swakelola kan dia harus kelola sendiri sampahnya, olah sendiri segala. Ini hari saja orang mau ngangkut jasa sampah di rumah-rumah, itu negara sudah berapa disubsidi itu? Gus mau nggak bayar cuma 50.000 diangkut, anggaplah seminggu sekali gitu, 4 kali bayar 50.000 ini. Saya sudah sampai bikin analisis tuh apa yang disebut dengan usaha tani sampah itu. Oh ini solarnya sekian, solarnya sekian. Enggak ada keuntungan apa-apa mempekerjakan si orang. Dia hanya bisa untuk cash flow saja. Jadi ujung-ujungnya UMR, Gus. Apa mereka akan dapat 15 juta dari sini? Enggak. Pakai akal sehat saja. Satu truk ngambil 100 titik itu. Ini lelah nih tuh ngambil 100 titik satu hari itu. Setiap hari. Masuk itu. Karena kenapa? Karena kalau 10 kilogram satu titik itu 10 kilogram saja. Satu titik itu, kemudian di 100 titik sudah berapa itu? 1 ton. Nah, sudahlah, bulatkan 200 titik diambil itu. Dia punya 200 nih. Kalau 200 dikalikan 50.000 berapa? 10 juta kan? Kurangi bensin berapa? Solar nih, kurangi solar berapa? Biaya pemeliharaan truk, biaya cicilan truk berapa? Pegawainya 3 berapa? Berapa dapat itu, Gus? Kalau pemerintah membeli truk itu, gaji sopir, maka saya mengatakan pemerintah harusnya bersyukur itu ada SSB itu, karena dia yang mensubsidi pemerintah ini. Coba pemerintah mau beli truk itu semua terlayani. Kita masih ingat nggak dulu, waktu saya baru-baru tinggal di Denpasar Utara itu, sampah saya taruh di depan pemukiman, di pinggir jalan, diangkut sama truk dinas lingkungan hidup toh, diangkut. Nah, sekarang diangkut sama jasa swakelola. Saya bayar. Artinya apa? Itu kan mengurangi pekerjaan pemerintah. Sekarang kalau pekerjaan pemerintah itu tetap jalan atas nama undang-undang, melayani masyarakat, turun masuk ke rumah-rumah segala. Berapa pemerintah harus beli truk itu? Kan over budget. Saya mau mengatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pengusaha sampah, jasa angkut sampah ini sudah mensubsidi dan sangat membantu pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Mereka harusnya disupport dengan baik itu. Maka pertanyaannya tadi, ya memang karena tidak ketemu. Mereka sudah ngangkut organik. Sekarang pertanyaannya, oke lah, swakelola ikuti kemauan pemerintah. Residu sama anorganik saja diangkut. Lalu dia dimarahi sama ini rumah tangga. Organik saya ada, maka semua rumah akan membakar. Mau gitu? Kan lebih parah lagi itu. Iya. Nah, itu yang mau Tiang bilang. Oke Ji, kayaknya memang nggak cukup 5 episode. Susuma sampuraha Ji. Saya sebelum ini saya closing Ya, statement nggih, sedikit. nggih. Ya, apabila misalnya ada statement saya
yang mungkin kurang nyaman didengar segala Iya. macam. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menyayangi tanah kelahiran saya gitu. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah bagian dari wujud kecintaan saya kepada tanah kelahiran saya, dan bukan lip service, enggak, karena seluruh rekam jejak saya sejak mahasiswa, silakan di cross check itu untuk menjelaskan bahwa tidak baru hari ini saja butuh arte kritis. Iya, iya. Dari dulu tidak hanya pada Pak Koster, bahkan Mangku Pastike yang sudah jadi gubernur yang pernah saya bantu pun pernah saya kritisi habis-habisan ketika bicara soal reklamasi misalnya. Dan saya kira masyarakat, terakhir pesan saya, masyarakat sudah harus mulai membuka. Suweb dari pepolosan dogen dari nak Bali gitu. Suweb dengkoh ngomong jani gitu. Jadi buka semua, diunggah di media sosial. Di mana ada jalan rusak, buka. Di mana ada sampah menumpuk, buka. Kita paksa pemerintah kita untuk bekerja. No viral, no justice. Kan kira-kira begitu. Oke. Jitok bicara penting bicara. Semuanya bagus sekali.